Tuhan, rasanya kalau udah masuk hadirat memang gak mau keluar. Tapi kita percaya, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai saya mau tanya dulu nih. Tahu nggak Tuhan pernah bercakap-cakap yang cukup panjang dengan berapa orang? Secara pribadi ya, 1 lawan 1. Berapa orang? Ada yang tahu? 2. Siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Yang saya bilang Tuhan Yesus. Selama dia ada di dunia, 2 dia bercakap-cakap dengan dicatat di Alkitab cukup panjang. Yaitu Nikodemus dan perempuan Samaria. Oke, sampai sini paham? 2. Nikodemus itu seorang ahli firman, ahli kitab. Yang perempuan Samaria itu orang amoral. Orang yang tidak bermoral. Saudara perhatiin, Tuhan Yesus jarang sekali berkata, akulah Mesias. Betul gak? Tapi sama perempuan yang amoral, sama perempuan yang kotor, dia bilang apa? Akulah Mesias. Akulah yang kamu tunggu. Saudara perhatiin ya, ada 2 kesamaan. Ada satu kesamaan dari 2 orang ini. Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu? Sama-sama datang dengan ketakutan. Sama-sama berbicara dengan ketakutan. Kita lihat. Di Yohanes 3. Kita lihat Yohanes 3. Mulai dari ayat ke-1. Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yang pertama ini seorang pemimpin agama. Dia seorang Farisi. Dia tahu Alkitab, dia tahu firman Tuhan. Terus ayat 2. Yohanes 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi. Kenapa sih dia datang malam-malam? Dia takut ketahuan sama orang-orang. Kenapa? Karena bagi orang Farisi, bagi ahli agama, Yesus itu penyesat. Dia takut dihakimin orang, dia takut dihakimin. Akhirnya dia datang tengah malam. Terus? Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Iya, lihat ya. Sekarang lihat perempuan amoral. Perempuan yang tidak bermoral. Orang Samaria, perempuan itu. Lihat, dia datang ke Yohanes 4, ayatnya ke-6. Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Lihat, 12 siang. Ada perempuan yang ngambil air di sumur. Kalau kita perhatikan tradisi orang Yahudi, saudara perhatiin, kalau kita perhatiin tradisi orang Yahudi, mereka tidak akan diam di sumur itu jam 12, gak bakal. Kenapa? Kenapa? Mereka selalu berkumpul di sumur itu jam 3, jam 4 sore. Kenapa? Di gurun itu panasnya luar biasa. Panas luar biasa.
Nah, perempuan-perempuan biasa di sumur itu jam 3, jam 4 sore. Nah, ini perempuan datang jam 12. Kenapa? Karena dia malu, karena dia haus. Karena dia malu untuk bertemu dengan orang-orang lain. Kenapa? Karena dia akan dihakimi dengan orang-orang lain. Dihakimin apa, Pak? Saudara lihat. Firman Tuhan jelas bilang, panggil suamimu. Dia bilang, aku tidak punya suami. Iya, karena kamu punya 5 suami. Karena kamu punya 5 laki-laki. Yang tinggal samamu hari ini juga bukan suamimu. Lihat ya. Betapa sulit orang datang sama Yesus. Kenapa? Karena banyak orang menghakimi. Gampang sekali lempar batu ke orang. Tapi sulit untuk mengobati orang. Penghakiman tuh kayak gini. Penghakiman tuh kayak gini. Bisa berdiri? Rizka duduk. Contoh ini Bapak. Ini Bapak. Dia yang berhak menghakimi. Ya, dia berhak menghakimi. Tapi, saya bilang, saudara, geser. Geser. Saya ambil tempat dia. Saya mulai menghakimi orang. Bukankah ini suatu hal yang menakutkan? Silakan duduk lagi. Udah diam di sini aja sampai selesai. Semua ketawanya bareng, Paryogo doang telat. Saya bingung, selalu ketawanya telat. Penghakiman tuh kayak gitu. Kita ngambil posisi Tuhan. Yang sebenarnya itu bukan bagian kita. Kenapa iblis memberontak sama Tuhan? Kenapa iblis memberontak sama Tuhan? Karena dia gak punya posisi Tuhan. Dia berusaha mendakwa kita siang dan malam. Dia berusaha mendakwa kita siang dan malam. Itu yang membuat kita jadi terintimidasi. Dia ambil posisi Tuhan, dia berusaha mengambil posisi Tuhan sampai kita hancur. Bisa bayangin ini 2 perkara yang luar biasa. Yang satu, itu orang yang sangat berpendidikan. Saking takutnya dia saking takutnya dia bertemu Yesus. Sampai-sampai dia datang tengah malam. Yang satu lagi perempuan berdosa. Saking takutnya dia untuk ngambil air. Sampai-sampai dia datang siang bolong. Di mana orang-orang gak ada yang datang ke situ. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Banyak sekali pengajaran di 2 kisah ini. 2 percakapan Yesus ini. Ini banyak sekali pengajaran, banyak sekali hal luar biasa yang Tuhan sampaikan. Lihat, saudara lihat urutannya. Lihat urutannya. Bagaimana caranya? Terus lanjut ayat 3 tadi, Yohanes 3 ayat 2. Yohanes 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Kamu guru ya? Guru itu orang biasa, bukan Tuhan. Tapi kamu diutus sama Allah. Artinya ada urapan Allah. Aku tahu ada utusan dari Tuhan. Tapi engkau bukan Tuhan. Dia tidak mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Terus lanjutkan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Justru dia bilang Allah yang melakukan tanda itu. Terus ayat 3. Ya. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lihat. Dia pengen jadi orang baik.
Tapi yang Yesus bilang apa? Lahir baru. Ini inti dari percakapan. Inti dari percakapan Yesus dengan seorang Nikodemus. Seorang yang berpendidikan. Nggak bisa. Tuhan bilang, kalau lu mau lihat kerajaan surga, lu harus lahir baru. Nggak bisa dengan pengetahuan, lu berjumpa dengan Allah. Nggak bisa. Pengetahuan tidak akan menghantarmu berjumpa dengan Allah. Engkau harus lahir baru dulu, itu pengalaman. Pengalaman akan membawa engkau berjumpa dengan Allah. Itu yang pertama, intisari yang pertama. Intisari yang kedua. Lihat, intisari yang kedua. Ayat 14, 3 ayat 14. Ayat 13 deh, mulai dari ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Lihat ya, enggak ada seorang pun bisa naik ke surga selain Dia, Anak Manusia yang turun dari surga. Tuhan bilang, aku bukan sekedar utusan, tapi akulah yang kau sembah. Akulah Bapa itu. Jadi, nih, yang kedua, itu udah ada di ayat 14. Yang pertama, lahir baru, kelahiran baru. Yang kedua, terus di ayat 14. Yohanes 3 ayat 14. Dan semua seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Harus ditinggikan. Terus, 15. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatiin, ini luar biasa. Yang pertama itu lahir baru. Yang kedua, Tuhan bilang gini, harus ada ular yang ditinggikan supaya racun ular itu terserap. Baru kamu bisa hidup kekal. Kalau kamu mau hidup kekal, racun ularnya harus diserap. Ini langkah, ini langkah. Yang pertama, saudara lahir baru. Yang kedua, saudara harus pandang salib supaya racun ular itu terserap. Nah yang ketiga, langkah ketiga di ayat 29. Yohanes 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Lihat ya, yang ketiga itu bicara soal mempelai. Kalau saudara mau jadi mempelai Kristus, kita mundur. Apa yang harus dilakukan? Lahir baru dan pandang salib. Enggak ada cara lain. Kalau saudara mau jadi mempelai Kristus, saudara harus lahir baru, dan kedua, saudara harus pandang salib. Nah, berbeda dengan ketika Tuhan bicara dengan perempuan Samaria. Berbeda. Nah, kita lihat, mulai dari pasal 4, mulai dari ayat 1, mulai dari ayat keempat deh. Yohanes 4 ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Terus? Yohanes 4 ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Terus? Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Terus? Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Terus? Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Terus? Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya,
Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Lihat ya. Bukan hanya tidak bergaul, tapi orang Yahudi itu membenci orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria dianggap seperti orang-orang yang tidak ada harganya. Saudara perhatiin, Samaria itu terletak di utara Israel, adalah nama suatu ibu kota. Nama suatu ibu kota. Di 1 Raja-Raja 16 ayat 24, nggak usah dibaca, catat aja. 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Itu Samaria itu nama kota. Nah kemudian orang Asyur taklukin Samaria, terus dibawa orang-orang Babel ke situ. Orang-orang Babel dibawa, terjadilah kawin campur. Terjadilah kawin campur, sejak saat itu orang-orang Samaria menjadi masyarakat berdarah campur antara orang kafir dan orang Yahudi. Mereka mempunyai 5 kitab juga, kitab Musa, mereka percaya juga 5 kitab Musa. Tapi mereka tidak menyembah di Yerusalem. Mereka punya pusat penyembahan sendiri namanya Gerizim. Namanya Gerizim. Mereka tidak nyembah di Yerusalem. Mereka nyembah di Gerizim. Orang Yahudi itu membenci orang Samaria. Tapi Tuhan balikin. Caranya gimana? Lu jangan benci orang Samaria ya. Lihat, Tuhan caranya gini. Tuhan pakai perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Tuhan balikin semua keadaan. Bahkan nih, lihat ya. Lukas 9 ayat 52 sampai 54. Lukas 9 ayat 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Iya, terus? Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Samaria nggak mau terima. Karena Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem. Terus? Lukas 9 ayat 54. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes. Yohanes ini murid yang dikasihi Tuhan. Terus? Melihat hal itu mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Tuhan gak ngomong gitu, tapi dia bilang apa? Kami berdoa supaya api turun dari langit, membinasakan mereka. Dahsyat ya. Dahsyat ya. Tuhan bilang apa di ayat 55? Lukas 9 ayat 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Terus 56. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ya, ayat 55, lihat bahasa Inggrisnya. Lihat ya. Dia berbalik, rebuke them. Terus dia berkata apa? Kamu nggak tahu roh apa yang ada padamu. Ketika kita mulai benci orang, ketika kita mulai sebel sama orang, ketika kita mulai menghakimi orang, lihat, kamu nggak tahu roh apa yang ada padamu. Ketika saudara mulai menghakimi orang, ketika saudara mulai benci orang, bilang sama dirimu, aku nggak tahu roh apa yang ada padaku. Bahaya gak ini? Lihat ya. Tuhan bicara kepada orang-orang, kepada perempuan Samaria ini. Yang pertama, bagaimana caranya melerai dosa? Bagaimana caranya melerai dosa?
Ada orang yang tertekan. Dia bilang, gua sudah stres, gua mau healing. Pergi. Saya bilang, lu pergi kemanapun, enggak bisa lerai dosanya. Enggak bisa lerai masalahnya. Betul gak? Lihat perempuan Samaria. Dia datang ke sumur, Tuhan bilang gini, lu minum dari air itu, lu haus lagi. Tapi Tuhan bilang, kamu minum dari aku, kamu udah haus. Bahkan ada air yang mengalir dari dalammu, yang bisa memberi minum banyak orang. Artinya apa? Kamu akan jadi berkat bagi orang lain kalau aku ada di dalammu. Dan ketika kamu tertekan, ketika kamu bermasalah, mengatasi dosa dengan bertambah dosa, Tuhan bilang, bukan itu solusinya. Sama seperti saudara berhutang untuk nutupin hutang ini, saudara hutang di tempat lain. Tuhan bilang, itu bukan solusi. Solusinya gimana? Hadirkan aku di dalam dirimu, aku lerai semua permasalahanmu. Tuhan jelas bilang, marilah kepadaku hai letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Kita sering lagi stres, makan yang enak, makan enak, betul gak? Banyak yang begitu kan? Banyak yang begitu, gue lagi stres, gue mau makan yang enak, begitu makan enak, tagihan keluar, stres lagi. Banyak yang begitu. Gue lagi stres nih, gue cari tempat di mana gue bisa sendirian. Saya bilang itu bukan solusi, bos. Itu enggak solusi. Cari Tuhan, kamu akan dapat kelegaan. Cari Tuhan, kamu akan dapat kelegaan. Kelegaan bukan di sumur Yakub. Saya ulang. Kelegaan bukan di sumur Yakub. Engkau mengatasi dosa, mengatasi beban dengan cara lari ke dunia. Itu bukan solusi. Saya ulang sekali lagi, itu bukan solusi. Solusinya gimana? Hadirkan Tuhan di dalam dirimu, kamu akan terima solusinya. Kamu akan merasa lega, lepas dari semua beban-bebanmu. Benar. Stres kita sama keadaan. Aduh, pusing nih, anak-anak rewel semua. Gue pengen pergi sebentar. Saya bilang, saudara pergi. Pulang ketemu anak-anak lagi, rewel lagi gak? Solusi gak? Saudara stres, ditekan sama keadaan. Kita pergi. Pulang lega gak? Enggak. Capek. Lihat ya, itu bukan solusi. Berapa banyak dari kita salah menangani keadaan? Saya ulang, berapa banyak dari kita salah menangani keadaan? Yang pertama, pembicaraan dengan perempuan Samaria. Yang pertama, Tuhan bicara secara melerai dosa. Yang kedua, Tuhan bicara tentang mengontak Allah. Kenapa? Karena orang-orang Samaria tidak beribadah di Yerusalem. Mereka beribadah di Gerizim. Mereka punya tempat penyembahan sendiri. Tuhan bilang gini, Allah itu roh. Barang siapa menyembah aku, dia akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Akan lahir penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan bilang, enggak pusing lu mau berdoa di Yerusalem, lu mau berdoa di mana, asal lu berdoa dalam roh dan kebenaran. Itu yang benar. Itu Tuhan bicara. Kedua, cara mengontak Allah.
Nah yang ketiga, ketika saudara sudah dilepasin dari dosa, apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus saudara lakukan? Ketika saudara sudah merasa lepas, lega dari beban-beban dosa saudara. Ketika saudara sudah bertemu tempat perhentian, apa yang saudara harus lakukan? Yang ketiga, saudara harus jadi saksi Tuhan. Saudara bisa lihat perempuan Samaria ini. Begitu dia sudah dilepaskan, dia dapat minuman dari Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia bersaksi kemana-mana kalau dia bertemu dengan seorang Mesias. Saya bilang sama saudara, ada 153 orang yang diberkati ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan semuanya berubah. Betul ya? Salah satunya Paulus berubah. Nikodemus berubah. Perempuan Samaria berubah. Maria Magdalena berubah. Orang-orang berubah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Pertanyaan saya sekarang, apakah saudara sudah berubah? Apakah saudara sudah berubah? Kalau saudara bilang, waduh, belum. Saya bilang, jangan-jangan kau belum berjumpa dengan Yesus yang benar. Bahaya kalau kita belum berjumpa dengan Yesus yang benar. Saudara perhatiin baik-baik ya. Ketika Tuhan berjumpa dengan Nikodemus, seorang pengajar. Tuhan ubah dulu pola pikirnya. Gimana caranya? Lu harus lahir baru. Lahir baru. Yang kedua, Tuhan bilang apa sama Nikodemus? Tuhan bilang gini, nih caranya kalau kamu mau jadi orang benar, kamu harus lihat salib itu. Lihat ular tembaga yang ditinggikan itu. Biar semua dosa-dosamu terserap ke sana. Begitu dosa kita diserap di sana, kita jadi orang yang berbeda. Apakah saudara sudah benar-benar melihat pada salibnya? Sekarang saudara lihat, apakah saudara masih hidup dengan cara yang lama? Masih hidup dengan cara-cara yang lama? Kalau kita masih hidup dengan cara yang lama, jangan-jangan saudara belum melihat salib. Kalau saudara masih hidup dengan cara yang lama, jangan-jangan saudara belum punya sumur yang ada di dalam hatimu. Ada aliran-aliran air di dalammu yang membuat engkau tidak haus lagi sama dosa. Saya berkali-kali saya bilang sama saudara, kita lahir buas sama dosa. Betul gak? Dari lahir kita udah buas sama dosa. Walaupun kita belum bisa bergerak apa-apa. Tapi kita buas. Buktinya Pak? Buktinya. Ada sekolah Alkitab gak? Ada? Ada sekolah dosa gak? Dosa itu natur. Dosa itu natur. Anak kecil, saya gak usah ajarin. Gak usah ajarin dia bohong, dia bisa bohong sendiri. Kenapa? Itu natur. Faham dah? Faham. Dosa sudah ditularkan lewat ular di Taman Eden. Oleh sebab itu Tuhan jadi ular tembaga. Supaya ketika kita memandang salib itu, semua sifat dan karakter ular itu keserap ke sana. Sifat dan karakter ularnya keserap ke sana. Kita jadi manusia berbeda. Nah kalau sifat dan karakter ular sudah terserap ke sana, bukankah kita akan jadi mempelai Kristus? Nah Tuhan bicara sama orang Samaria. Tuhan tahu ini masalah dia adalah dosa. Dia punya 5 suami, 5 pria yang tinggal sama dia. Bahkan Tuhan bilang, yang laki-laki yang tinggal sama engkau pun bukan suamimu. Dia orang berdosa. Tuhan ngomong panggil suamimu. Coba saudara lihat. Ayat 4 ayatnya ke 14. Yohanes 4 ayat 14.
Saya nggak lama-lama ya. Saya nggak lama-lama. Paling sebentar lagi kita sudah stop. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Lihat ya. Terus, kalau saudara minum air dari Tuhan, saudara tidak akan haus sampai selama-lamanya. Terus? Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam Akan dirinya. jadi mata air. Coba saudara lihat, mata air ada di luar, saudara timba, saudara haus lagi. Kalau mata airnya ada di dalam, mata air yang meluap, orang akan datang kepada saudara dan orang akan mendapatkan kelegaan lewat saudara. Terus? Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus? Yohanes 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Mau Tuhan, gak dia terima itu? Dia bilang, aduh Tuhan, berikan aku mata air itu Tuhan, supaya aku gak haus lagi. Terus? Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini Aku untuk menimba capek air. Tuhan datang ke sini. Saya bilang sama saudara ya, saya bilang sama saudara, sorry, maaf, orang yang hidup dalam dosa itu capek gak? Capek gak? Capek ya? Capek bohong, capek ini, capek itu. Capek kita. Capek diintimidasi sama keadaan. Capek kita dihakimin. Capek kita didakwa sama kuasa gelap. Capek. Tambah berdosa engkau, tambah capek engkau. Sampai dia bilang, Tuhan aku gak mau datang ke sumur ini lagi. Kasih aku sumur di mana aku gak mau datang ke sumur ini lagi. Apa yang Tuhan bilang? Terus? Yohanes 4 ayat 16. Ini sumber masalahnya. Ini sumber masalahnya. Tuhan tahu. Dia banyak laki-laki yang sama dia. Saya bilang sama saudara, kita ngomong fair ya, kita ngomong fair. Kalau laki-laki pada nempel sama dia cantik gak? Pasti dia cantik. Kenapa? Ini udah 5 loh sama dia. Tolak dalam nama Yesus. Gak boleh ngomong gitu, Ri. Dalam nama Yesus kita tolak. Itu bukan kurang ajar, itu keterlaluan. Kita perlu salibkan dia ntar. Oke, lihat ya. Pasti dia cantik. Sampai semua laki-laki mau sama dia. Lihat. Dia bilang, pergi panggil suamimu. Lanjutkan, 17. Yohanes 4 ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Tepat katamu, karena engkau tidak punya suami. Terus, ayat 18. Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Sudah punya 5, yang sekarang ada padamu bukan suami, jadi 6. Dalam hal ini engkau berkata benar. Betul, engkau jujur. Ya, engkau jujur. Jadi Tuhan bilang gini, jadi ada orang kasus-kasus tertentu. Orang yang luka batin itu memandang orang selalu salah. Betul gak? Sekali lagi saya bilang, orang yang luka batin itu memandang orang selalu salah. Ketika dia punya luka batin, apa yang dia lakukan? Gue gak puas sama yang ini. Gue gak puas sama yang ini. Gue puasin diri gue sama yang kedua. Dia cari yang kedua. Yang kedua dia lihat kekurangannya. Dia cari yang ketiga. Yang ketiga kurang juga di mata dia. Kenapa? Yang bermasalah sebenarnya dia. Yang bermasalah sebenarnya perempuan itu.
Yang ketiga gak bisa puas, dia cari yang keempat, dia cari yang kelima, dia cari keenam. Saya bilang, engkau gak pernah bisa puas sebelum engkau dipuaskan sama Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalammu, kalau Tuhan ada di dalammu, ada air yang mengalir di dalammu yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang saya bilang, cara melerai dosa yang salah. Orang luka batin, orang yang luka batin, saya banyak melayanin orang luka batin. Sampai akhirnya bilang gini, suami saya Pak begini, suamimu begini. Terus si A begini, si C begini, si D begini. Saya bilang, semua orang salah di mata lu. Saya bilang, lu yang gak beres nih. Benar, kita bisa lihat dari situ. Ketika kita memandang si A, si B, si C salah, sebenarnya kita harus koreksi. Sebenarnya gue yang gak beres. Kita ngelihat orang kurang, semuanya kurang. Saudara ngelihat saya, kurang kurus. Saudara ngelihat Rizka, kurang gemuk. Saudara ngelihat kurang tinggi, kurang pendek, ketinggian. Kurang maco, kurang gagah, kurang ini, kurang itu. Kita akan ngelihat semua kurang. Kenapa? Sebenarnya mata kita yang kurang. Kita yang kurang sebenarnya. Ibu-ibu yang sudah punya suami, saya bilang, cukupkan dirimu dengan apa yang kau punya. Mengucap syukur pulang, pegang suamimu bilang, terima kasih Tuhan beri suami kayak gini. Suami-suami yang udah punya istri, pegang istrimu bilang, terima kasih Tuhan kasih saya istri kayak gini. Tapi Pak dia bawel Pak. Mulutnya Pak kalau udah ngoceh itu kayak knalpot racing. Berisik. Nggak apa-apa. Itulah yang diberikan Tuhan buatmu. Kenapa? Lewat knalpot racing itu kau berubah. Kalau kau dikasih knalpot racing kau nggak berubah. Tuhan kasih knalpot yang lebih kencang lagi. Hati-hati lu, jangan ketawa mulu, ntar buang angin. Oke, lihat ya. Gini cara melerai dosa. Salah. Kita gak bisa melerai dosa dengan cara cari kenikmatan-kenikmatan dunia. Gak bisa, itu salah. Itu salah. Saudara lagi stres, jangan cari makanan. Jangan cari tempat, cari Tuhan. Cari Tuhan. Kenapa? Percuma kau cari tempat untuk menghilang, percuma. Kenapa? Stresmu gak akan hilang. Percuma. Gimana caranya Pak? Tuhan ngajarin cara mengontak dia. Yohanes yang kedua ini ya, yang kedua. Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Kalau saudara pengen dapat air itu, saudara kontak dia. Kontak dia. Kalau saudara nggak kontak dia, saudara nggak dapat air itu. 19 sampai 24. Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekali padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya, terus 20. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Iya, nenek moyang kami menyembah di Gerizim. Tapi engkau berkata Yerusalemlah tempat orang menyembah. Terus 21. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan,
Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Perhatiin baik-baik. Bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Terus? Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Terus? Kami menyembah apa yang kami kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Terus? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan harus datang dari bangsa Yahudi. Terus 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, kalau saudara menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, saya bilang sama saudara, engkau akan mengalami mata air yang tidak pernah akan kering. Saya ulang, kalau engkau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, engkau akan mengalami mata air yang tidak pernah akan kering dan engkau tidak pernah akan haus sama dosa dan dunia. Amin. Terus yang ketiga, dia pergi, perempuan itu pergi lalu menjadi saksi dimanapun dia berada. Ini satu hal yang hebat. Kalau saudara sudah masuk di dalam penyembahan, saudara masuk di dalam penyembahan, saudara sudah mengalami keberadaan air yang tidak pernah akan berhenti di dalam saudara. Saudara mau tidak mau, saudara pergi dan jadi saksi dimanapun saudara berada. Pertanyaannya di mana? Apakah saudara benar-benar sudah mengalami air yang tidak berhenti itu? Apakah saudara benar-benar sudah mengontak Allah? Apakah saudara sudah menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada? Saya balik ke Nikodemus, apakah saudara sudah lahir baru? Apakah saudara selalu memandang salib? Kalau belum, jangan pernah berharap engkau akan jadi mempelai. Tuhan berkati. Amin.